Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mundar Sastinjak. Saya dari kelas 11 TJKT1 ingin mempresentasikan tugas dari guru pembimbing kami, Pak Erlum Benegal. Jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer dengan saling bertukar data. Pengelolaan jaringan komputer bisa dilakukan menggunakan suatu protokol yang bernama DHCP. Kepanjangan dari DHCP yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian DHCP. DHCP adalah protokol untuk mengelola pemberian konfigurasi jaringan berkomunikasi. Jadi, DHCP itu tujuan utamanya adalah mengatur pemberian konfigurasi jaringan berupa IP address atau Internet Protocol Address yang unik kepada perangkat-perangkat yang ada dalam jaringan. Sekarang kita masuk ke perangkat DHCP. DHCP disusun oleh perangkat-perangkat yang dibagi menjadi dua, yaitu DHCP server dan DHCP client. DHCP server adalah perangkat yang bertugas memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis. Biasanya, DHCP server hanya ada satu dalam suatu jaringan. Sedangkan DHCP client adalah perangkat yang menerima konfigurasi jaringan dari DHCP server tadi. Perangkat klien dalam jaringan biasanya berjumlah banyak dan bisa berupa berbagai macam perangkat. Bisa berupa komputer, laptop, printer, CCTV, dan lain sebagainya. Terlihat pada gambar, DHCP server sedang mengirimkan paket data berisi konfigurasi jaringan berupa IP address, IP gateway, dan IP DNS pada DHCP client. Tapi perlu diingat bahwa konfigurasi jaringan yang diberikan tidak serta-merta menjadi milik klien selamanya. Ada batas waktu yang tersedia bagi setiap konfigurasi jaringan yang diberikan. Jadi, si klien ini beratnya kayak nyewa gitu ke si server. Keuntungan DHCP. DHCP dapat memberikan keuntungan, yaitu membuat pengelolaan jaringan menjadi lebih cepat, terutama jaringan yang dikelola berskala besar. Tanpa adanya DHCP, konfigurasi harus dilakukan satu persatu secara manual pada setiap perangkat dalam jaringan. Dengan menggunakan DHCP, konfigurasi jaringan bisa dibagikan ke banyak perangkat dalam satu waktu secara otomatis. Keuntungan lain yang bisa diberikan DHCP adalah kita hanya perlu mengatur server saja jika ada perubahan pada konfigurasi jaringan. Nah, setelah mengetahui pengertian dan fungsi dari DHCP, mari mempelajari cara kerja DHCP. 1. Discover. Cara kerja DHCP dimulai dengan proses yang disebut dengan discover. Discover ini dilakukan oleh perangkat klien dengan mengirimkan DHCP discover message kepada server. Jadi, klien akan mengirimkan pesan kepada server untuk memberitahukan bahwa klien tersebut butuh konfigurasi jaringan. Yang kedua, over. Kemudian, server yang menerima pesan ini akan melakukan over, yaitu membalas pesan tadi dengan mengirim DHCP over message. Pesan over ini berisikan penawaran konfigurasi jaringan yang tersedia untuk si klien. Yang ketiga, request. Selanjutnya, klien akan melakukan request, yaitu membalas pesan dari server tadi dengan mengirim DHCP request message. Pesan request ini berisikan pertanyaan klien bahwa ia setuju dengan penawaran yang diberikan server tadi. Dan yang keempat adalah acknowledgement. Terakhir, server akan melakukan acknowledgement,
yaitu membalas kembali pesan dari klien dengan mengirimkan DHCP Acknowledgement Message. Pesan acknowledgement ini berisikan informasi konfigurasi jaringan sesuai kesepakatan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang kurang baik dan kurang tepat, saya minta maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Shalom.